Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan 3 berita singkat yang satu dengan yang lain memiliki topik yang sama, yaitu terkait dengan dorongan, himbauan atau perintah dari Presiden Prabowo agar setiap warga negara memiliki rekening di lembaga keuangan formal, khususnya bank. Nah, saya ambilkan dulu yang pertama dari siaran pers Menko Perekonomian ya. Dari siaran pers ini ada beberapa media yang memberitakan. Judul siaran persnya, Presiden Prabowo Subianto dorong warga negara untuk memiliki rekening dan perkuat literasi keuangan. Jakarta, 22 Maret 2025. Nah, di paragraf pertama dikatakan, ya biasanya begitu ya, kalau rilis dari kementerian atau dari lembaga negara itu tentu rilis yang bersifat persuasif dan memberikan konteks yang sifatnya sosialisasi, persuasif, dan optimis. Ini pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah juga telah memiliki strategi nasional keuangan inklusif sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Sebagai wujud implementasi, pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, dikatakan guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 21 Maret mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Mensesnek, Sekap, beserta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara. Nah, dikatakan oleh Menko Perekonomian, jika tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dan dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara dan Halmahera. Nah, selanjutnya dikatakan untuk Menko Perekonomian mengatakan upaya-upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Ya, artinya bagaimana setiap rakyat lebih bisa mengakses dan menjangkau layanan keuangan. Paragraf-paragraf selanjutnya cuma bersifat normatif. Nah, lalu ada informasi yang bersifat kuantitatif dengan sinergi dan kolaborasi seluruh KL, anggota DNKI. DNKI itu Dewan Nasional Keuangan Inklusif tadi ya. Inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN itu nanti ditargetkan mencapai 93% pada 2029 nanti, ungkap Menko Erlangga. Nah, paragraf selanjutnya dijelaskan tentang perkembangan inklusi keuangan dan seterusnya ya. Lalu ada Inpres nomor 4 tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan mensinergikan data antar KL. Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa data tunggal sosial ekonomi nasional di TSEN yang mengintegrasikan semua sumber data sosial. Jadi kalau melihat begini ya, kalau sudah ada data sosial ekonomi, data perbankan ya, dan seterusnya, ini di big data kan saya kira sebetulnya kita pemerintah itu mestinya sekarang pun tidak harus nanti, itu mestinya sudah memiliki gambaran yang relatif presisi tentang kondisi rakyat Indonesia secara umum dalam hal perekonomian, dalam hal ekonomi ya sebenarnya, tapi kita masih melihat ini banyak yang bersifat normatif yang masih mungkin memerlukan waktu mengkonsolidasikan data itu. Nah, semacam itu intinya di sini disebut-sebut juga dengan data itu nanti penerima PKH sebanyak 10 juta KPM itu kan jelas terdata dengan baik perkembangan kondisinya, bahkan kalau untuk PKH ya, penerima bantuan sembako 18,8 juta keluarga penerima, lalu PIP 21,5 juta,
Lalu PBIJKN itu ya BPJS-nya dibayarin oleh pemerintah begitu maupun pemerintah daerah itu sampai 96,8 juta. Lalu ada penerima kartu prakerja, ini yang jarang-jarang dikemukakan ya lagi ya, padahal dulu sempat menyeruak. Kartu prakerja itu sudah 16,4 juta. Penerima subsidi listrik 40,7 juta, KUR 7,05 juta dan seterusnya ya. Intinya sebetulnya ini dari rapat terbatas yang dipanggil Presiden ini, data-data ini sudah dimiliki, kita belum tahu apakah ini sudah diintegrasikannya. Nah, lalu di sini disebutkan single identifier data tersebut dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. Nah, ujungnya ini saya kira yang mau kita bacakan di berita lainnya. Itu ya, intinya ini rilisnya Menko Perekonomian, tapi sebenarnya di banyak berita yang ditekankan adalah Presiden menghimbau agar semua orang punya akun. Nah, terbukti dari berita selanjutnya, berita setelah rilis itu tidak sepenuhnya karena rilis itu ya, tapi karena berita Presiden menghimbau itu. Pertama saya bacakan dari Kontan, ini kebetulan ditulis Kontan, dua-duanya saya bacakan waktunya berdekatan, jurnalisnya mungkin yang berbeda. Nah, pertama, Prabowo dorong masyarakat punya rekening bank, bisa tekan tax gap 996 triliun. Ini Senin 24 Maret 1802. Yang ingat yang tadi rilis 22 ya. Jadi rilis tadi dan juga penyampaian Presiden agar orang punya rekening itu nampaknya oleh media dilihatnya aspek ininya nih. Aspek bahwa itu kalau masyarakat punya rekening bank itu akan bisa tekan tax gap 996 triliun. Mari kita baca siapa yang pendapat itu dari mana datangnya. Nah, ditulis begini oleh Kontan. Konsultan Pajak dan Botax Consulting Indonesia, oh berarti dia kutip dari seorang konsultan pajak ini, si jurnalis ini, Raden Agus Suparman, menyambut baik gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berencana mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki rekening bank. Menurutnya, ini menurut Pak Raden tadi ya, Pak Raden Suparman, ini langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak serta upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan transaksi dengan uang tunai memungkinkan tidak terdeteksi baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh otoritas pajak. Wah, ini bagus tuh Pak. Dari sisi penerimaan pajak dan pemberantasan korupsi penting untuk meminimalkan transaksi menggunakan uang tunai, ujar Raden kepada Kontan. Nah, ia menjelaskan bahwa rekening bank memiliki peran penting dalam pembuktian penghasilan wajib pajak. Setiap pemeriksaan terhadap WP wajib pajak orang pribadi pasti mencakup pemeriksaan rekening bank mereka. Namun saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak memasukkan penjualan berbasis transaksi tunai ke dalam laporan keuangan mereka. Raden mengatakan bahwa pedagang di pasar tradisional adalah wajib pajak orang pribadi yang paling banyak melakukan penjualan secara tunai. Jika pemerintah dapat mendorong penggunaan rekening bank, maka semua penjualan akan masuk ke rekening bank. Dan ini memudahkan pemeriksaan oleh kantor pajak. Nah, lebih lanjut, Raden menyoroti persoalan tax gap, kesenjangan pajak di Indonesia, yang pada tahun 2019 itu diperkirakan sekitar 8,5% dari PDB atau sekitar 1.882 triliun. Berdasarkan PDB 2024, jika pemerintah mampu menekan tax gap dari 8,5 jadi 4, maka penerimaan pajak dapat meningkat sekitar 996 triliun. Untuk menekan tax gap tersebut, salah satu caranya adalah dengan memasyarakat rekening bank. Dan seterusnya, ada argumen QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebenarnya sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi elektronik. Namun dengan demikian otoritas pajak dapat optimal dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Nah, kemudian Kontan menghubungkannya dengan berita tadi tentang Prabowo yang mendorong dinyatakan oleh Menko Perekonomian. Tapi saya komentari sedikit ya. Kalau dari komentar Pak Raden ini dan juga cara diberitakan ini, ya kalau yang orang-orang kecil diminta bikin rekening itu ya nggak banyak dampaknya menurut saya terhadap pajak. Tapi kalau yang gede-gede bertransaksi non tunai
disuruh tunai, kemudian diminta agar bertransaksi tunai agar bisa terdeteksi, ya pastilah mereka memilih tunai itu justru karena ingin menghindari. Jadi ini mungkin tidak otomatis ya soal penambahan rekening ini terkait dengan bisa menaikkan penerimaan pajak. Itu menurut saya, tapi silahkan Pak. Tadi konsultan pajak tadi mengatakan begitu. Ada berita kedua yang juga oleh Kontan. Nah, ini Kontan mengerjakan PR-nya, tadi ada pendapat konsultan pajak, ini juga mungkin cari konsultan pajak yang lain nampaknya. Judulnya, waktunya hampir bersamaan. Perintah Prabowo, semua warga punya rekening bank. Jadi strategi kumpulkan pajak, tanda tanya, begitu Kontan menulisnya. Kemudian disampaikan di paragraf pertama, itu biasa tadi, rencana Presiden Prabowo untuk mendorong semua masyarakat Indonesia memiliki rekening bank mendapat tanggapan dari kalangan pengamat pajak. Ini pengamat yang berbeda dari yang tadi mestinya. Di sini yang dikutip adalah pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis ya, CITA ya. Fajri Akbar menduga permintaan agar semua masyarakat Indonesia memiliki rekening bank tersebut kemungkinan terkait dengan upaya pemerintah untuk mengenakan pajak pada sektor informal. Saya kira bagus ini pengamat pajak ini ya sudah mengatakan, ini menduga saja dia karena tidak dinyatakan tadi kan Menko Perekonomian maupun Presiden tidak langsung menghubungkannya dengan pajak. Ya, si pengamat ini dari CITA ini Pak Fajri ini menganggap itu ada hubungannya. Hanya saja menurut Fajri, hal tersebut tidak cukup pada kepemilikan rekening di bank, tapi juga perlu menggunakan transaksi non-tunai. Dengan begitu ada data dari pihak ketiga yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengejar potensi penerimaan pajak dari sektor informal, ujar Fajri. Ya, berarti seperti pengamat yang tadi ya, kalau memang ada rekening, apalagi Fajri menambahkan juga ada catatan transaksi non-tunainya, itu memang lebih mudah buat pemerintah untuk mengejar pajak. Namun ini ia mempertanyakan efektivitas kebijakan ini mengingat mayoritas pelaku usaha sektor informal tergolong dalam kategori usaha mikro dan kecil. Nah, mengacu pada data BPS, Fajri menjelaskan industri pengolahan 93% tergolong mikro, 6% tergolong kecil, dan hanya 1% yang masuk kategori sedang atau besar. Dikatakan olehnya, saya takutkan jika yang akan pemerintah lakukan adalah mengincar kelompok mikro dan kecil, semacam penjual bakso, pedagang ketoprak, pedagang pecel ayam, dan sejenisnya. Isu ini sempat ada ketika debat Pilpres kemarin. Nah, si Fajri. Lebih lanjut dijelaskannya, kebijakan pajak yang dinilai tidak berkeadilan. Di satu sisi, pemerintah berencana mengenakan pajak pada sektor informal yang didominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara di sisi lain, Dewan Ekonomi Nasional berencana membentuk family office yang memungkinkan kelompok super kaya mendapatkan keringanan pajak. Dengan demikian, rancangannya adalah mengincar yang mikro dan kecil, namun membebaskan yang super kaya. Saya kira ini sebuah polemik yang sangat tidak berkeadilan. Ini pendapatnya Fajri ya. Ia juga menyoroti aspek feasibility dan kebijakan perpajakan. Menurutnya, pemungutan pajak memiliki batasan tertentu, terutama terkait dengan biaya administrasi dan kepatuhan yang harus diperhitungkan. Nah, dijelaskannya pada dasarnya pemerintah tidak bisa mengenakan pajak kepada seluruh kelompok masyarakat. Ketika pemerintah memungut pajak, maka ada biaya administrasi dan kepatuhan, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Jangan sampai pemerintah ingin memasukkan semua ke dalam sistem, namun lupa jika biaya yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan penerimaannya, jadinya buntung bukan untung. Nah, ini ahli ya, Pak dari pajak mengatakan begitu. Selain itu, ia menekankan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia lebih disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum mendukung. Jadi menurut dia, mengutip data BPS, upah buruh sektor formal masih di bawah penghasilan tidak kena pajak PTKP, sehingga kondisi sektor informal diduga lebih sulit untuk dikenakan pajak, dan seterusnya. Dia kutip perbandingan dengan negara lain, tahun 2023 itu kalau pakai ukuran World Bank, tapi yang $6,8 ya per hari, PPP 2017, jadi ini termasuk high middle income class, jadi pakai ukuran itu bukan 3,2
bukan apalagi 1,9, yang 1,9 sudah 2,1 dan juga bukan 3,4 tapi 6,8. Kalau pakai 6,8, Indonesia itu 62% penduduknya tergolong miskin. Lebih tinggi dibandingkan Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena ini mungkin ukuran garis kemiskinan ini lebih tepat untuk memproyeksi pajak ya, kira-kira begitu. Nah, semakin banyak orang yang berpendapatan rendah, semakin banyak pula yang tidak bisa terjaring dalam sistem pajak. Dan konsekuensinya tax ratio Indonesia tetap rendah. Ini Fajri ya menurutnya. Nah, kemudian berita selanjutnya mengulangi kembali berita Menko Perekonomian, himbauan Presiden Prabowo, dan seterusnya. Jadi ini bagus nih ya, dari dua berita yang diturunkan kontan ini. Lalu yang sumber berita utama adalah Menko Perekonomian tadi. Presiden ingin semua punya rekening di sektor formal, terutama bank ya, dalam ini bank terutama. Nah, oleh Kontan diangkat bahwa ini salah satu, karena memang di rilis tadi ada soal pajak meskipun tidak ditekankan. Oleh Kontan diangkat, ditampilkan bahwa ini apakah untuk meningkatkan pajak. Dicari komentar pengamat atau konsultan pajak, dua orang nih, sudut pandang mereka sedikit berbeda. Yang satu menekankan potensi ini bisa memang mengangkat, yang satunya lagi betul bisa mengangkat, tapi ini juga menunjukkan paradigma atau kebijakan yang belum tepat untuk saat ini. Nah, silakan para pemirsa menimbang-nimbang itu. Tapi saya kira ada baiknya kita mengingat dari yang dikatakan oleh para konsultan dan pengamat tadi ya dalam situasi saat ini masa yang mikro dan kecil lagi dan rakyat biasa yang mau kita kejar-kejar. Ya, pada dasarnya semua orang harus bayar pajak, tapi ingat timingnya, waktunya, dan prosesnya. Yang apalagi tadi diingatkan betul dari pengamat kita, suasananya jangan sampai mengembangkan rasa ketidakadilan yang sangat berbahaya bagi perasaan kita menjadi sebuah keluarga besar, menjadi rakyat bersama di negeri yang kita cintai ini.